ini saya screen. Oke, jadi oh ya, untuk informasi, proyek kalian sedang dalam penilaian. Ya, proyek kalian sedang dalam penilaian dan jadi nanti ditunggu resultnya. Jadi ini sebentar, saya mau kasih tahu kepada kalian dulu. Oke, bisa screen. Ya, ini ada. Oke. Ya, kita lihat di galerinya. Nah, ini ada beberapa negara. Jadi total di sini yang mengikuti ada sekitar 25 negara. Jadi kalau kalian mau lihat proyek-proyek dari negara lain, ini kalian boleh cek di sini nanti. Ya, kalian bisa ngikutin, bisa belajar banyak dari mereka dari negara-negara lain. Ya, negara-negara lain nih. Di sini ada yang membuat troli, kemudian ada yang buat medicine, medicine. Dari Indonesia atau berapa ya? Indonesia, tunggu sebentar. Indonesia kayaknya sekitar puluhan, 20 tim ada sih kayaknya, sekitar 20 tim. Ini di Indonesia, Mark Dispenser ini dari Indonesia. Saya akan tunjukin yang dari Indonesia. Ini Mark Dispenser, ini orang Indonesia. Kemudian ini lucu nih proyeknya nih, VR bike. Pakai bikin sepeda gitu, pakai kalian kalau iseng mau berdua tuh mau bikin AB sama Ishak mau nyoba buat, ini bisa nih pakai alatnya AB. Jadi dia gerak, kamu tapi mesti buat programnya. Ini buatnya cuma basicnya pakai programming doang. Nah, kemudian yang Indonesia, sebentar, di sini nggak ada Indonesia. Indonesia nggak ada. Nih, ini Indonesia juga. Indonesia juga smart. Dia buat aplikasi untuk bantu orang tuli, pakainya voice recognition. Dia pakai voice, jadi dia misalnya memesan barang, memesan barang, terus dia memesan barang, begitu dia memesan barang dia pakai voice, dia cuma ngomong, saya mau misalnya mau alat itu, nanti muncul akan tulisannya, gitu. Jadi si penjualnya itu tahu, ya. Kemudian ini Indonesia juga. Kalau ini cuma dia buat robot. Nah, ini Indonesia nih. Dia kemarin ini juara ASEAN, dia juara ASEAN, ini Indonesia. Wah. Ini juara ASEAN dia. Ini baru kelas 45 SD. Dia perangkat robot tuh dilengkap banyak banget sih dia. Ini dari Thailand, ini juga keren nih robotnya. Nah, ini kalian. Ini juga dari Indonesia, ini salah satu murid Seranton juga, ini dari Malang. Yang Carbot for Modern Hospital. Ini proyek kalian nih. Ya, kalian masuk di sini. Jadi kalian ini bersaing dengan 25 negara. Ya, bersaing dengan proyek negara. No, ada simple cuma touchless water dispenser. Nah, ini dari Indonesia juga. Ini dia ngebuat kayak apa namanya, trainer hands. Jadi untuk counting, untuk ngatur untuk mengatur untuk cuci tangan. Ya, cuci tangan. Nah, apa kalian pelajarin dulu semua. Mr. Anton harap sih kalian bisa ngelihat beberapa proyek di sini. Kalian bisa masuk webnya. Nah, karena next Saranton akan persiapkan kalian juga untuk ke tahap selanjutnya. Jadi nanti di tahap kedua ini masih ada tahap kedua. Jadi tahap kedua tunggu kita lihat. Nah, nih second match-nya. Nah, temanya second match-nya ini tentang family care. Jadi kalian buat alat-alat robot yang untuk digunakan untuk kebutuhan rumah lah, family care itu bagaimana menjaga kesehatan di rumah. Nah, ini masih sekitar bulan Oktober. Nah, coba nanti kapan kalian ngobrol aja sih
jadi kita persiapan ini nanti jauh-jauh hari, memang masih Oktober sih. Jadi Sananta bisa persiapin alat yang buat kalian. Kira-kira tuh kalian punya ide mau buat apa? Ya, Abe sama Ishak tuh ngobrol nanti, coba ngobrol. Family yang dimaksud dengan family care tuh apa? Ini kalian coba baca aja di sini. Ini masih bulan Oktober sih, masih emang masih lama banget, tapi nggak ada salahnya kalian coba ngobrol dulu. Ya, coba kalian ngobrol dulu. Ya. Nah, sekarang Senantan mau kasih kalian lihat satu program ya. Ini yang salah satu kelebihan dari si program DM Block ini, AI-nya. Oke, Senantan akan share screen. Nah, seperti biasa jangan lupa masuk dulu ke alamat emailnya ya, masuk dulu ke alamat webnya. Oke. Masuk dulu ke login dulu, jangan lupa. Oke, passwordnya. Nah, oke. Sekarang kita akan kita akan menambahkan satu extension ya. Jadi kalian tambahkan di sini satu extension. Nah, extension yang kita mau pakai di sini ini dinamakan namanya, sorry bentar. Nah, ini climate data. Ya, climate data. Nah, fungsi climate data ini unik ya, karena kita dengan program ini kita bisa mendeteksi mendeteksi udara di sekitar kita. Oke, contohnya seperti ini ya. Jadi kita bisa mendeteksi. Oke. Senatan akan tambah satu extension di sini namanya text to speech. Text to speech ya. Nah, ya. Jadi saya pakai ini aja karena kita cuma mau lihat data cuacanya hari ini ya. Ambil and click. Kemudian kita mau coba namanya city ya, city weather ya. Kita ambil pertama pakai program C aja dulu ya. Kita mau pakai program C ya. Kemudian kita masukkan nih, kita mau tahu temperaturnya hari ini tuh berapa derajat ya. Kita tinggal masukkan di sini dan kemudian kita tinggal klik di sini, kita pilih kotanya. Klik aja misalnya Semarang ya, ada 3 titik Semarang. Oke ya, klik Semarang. Nah, kemudian kalian bisa misalnya ambil text to speech-nya ya, misalnya mau hello, kalian tambahin, taruh lagi misalnya, tinggal duplicate lagi program ini ya. Kita coba programnya, kita lihat apa yang terjadi. 29. Dia berubah kan angkanya, nggak mesti sama, dibilang 29. Oke, 29 ya, jadi dia benar. Nah, untuk supaya ngomongnya kelihatan kita mau bilang aja. Sir, climate data gimana ya, Sir? Climate data, kamu ambil di extension, di sini ada climate data. Ini extension. Oke, Sir. Oke, ambil climate data di extension. Oke. Nah, kemudian kita coba, kita pakai, kalau kalian mau butuh perkataan lebih dari 2, ya. Misalnya kamu bisa tarik ke sini aja, the temperature, ya misalnya. Ya. Tapi kalau misalnya desainnya, kamu bisa tambahin pakai join. Ya, misalnya pakai join, saya join. Temperatur now is, ya. Kamu tinggal masukin. Ya. The temperature 29. Ya. Nah, oke. Sekarang kita coba lagi yang humidity. Kita mau cek humidity. Nah, kalau mau ngecek humidity, ya, kalian tinggal masukin lagi sama konsepnya. Ya.
sama. Ini tinggal masukin nama kotanya, misalnya Semarang. Ya. Nah, kalian bisa aja membuat program untuk anggaplah ini sebagai alat pengecekan suhu tubuh. Ini bisa aja pakai ini programnya. Ya. Kemudian ini misalnya oke. Kita masukin di sini humidity-nya. Oke. Kita masuk kita tinggal ubah tulisannya di sini. The humidity ya. Humidity is ya. The humidity ya. Humidity ya. Nah, tinggal kita masukin. Oke. Ya. The humidity is Ya. 71%. Nah. Ya. Tuh. Dapat kan? Nah, data kita mau lihat juga weather-nya. Kondisi weather kalian tinggal manfaatkan yang ini. Ya, kalau kondisi weather-nya. Bagaimana kondisi cuaca udaranya ya di Semarang, apa yang terjadi itu tinggal masukin di sini. Letaknya sama lagi. Semarang di sini. Oke. Tinggal diubah lagi Semarang. Nah, kemudian ya kita bisa tinggal ubah ya. Ya. Oke, kita klik. Thunderstorm ternyata nanti The sore. weather is thunderstorms. Ya, ada thunderstormnya. Nah, kalau misalnya, misalnya kita mau lihat sih air quality-nya itu bagaimana di Indonesia yang bisa dilakukan kalau air quality itu kotanya ini bisa di Jakarta. Kalau Semarang dia nggak ada. Jadi karena kita ngambil data dari ya ngambil data dari mana dari Google ya. Kita bisa di location. Nah, kita klik di sini coba Semarang. Ini kan datanya dari Google dia nggak dapat, tapi kalau kita masukkan Jakarta, ya Jakarta Indonesia didapat, ya air quality index-nya bisa masukin, ya. Nah, cek. Dash. Nah, air quality-nya nggak terlalu bagus dibilang, ya dia. Dash kurang bagus. Nah, kita mau lihat kadar NO2-nya, kita mau lihat. Coba. Oh, NO2-nya ternyata dia nggak terdeteksi. Kita mau lihat CO2, CO indeksnya. Ini tergantung apa situasi. Oke, sebentar. Dia nggak mendeteksi air quality-nya. Dia artinya dia tidak dapat mengambil datanya. Coba kita Jakarta Sentral. Oke, kita ambil daerah yang lain. 87 ya. Air quality-nya 87 ya. Apa air quality index? Kita bisa lihat air quality ya. Nah, air quality apa sih maksudnya dengan air quality, indikator air quality? Kita bisa cari di Google. Bentar ya, saya akan sharing. Misalnya, oke, kita mau lihat cek air quality ya, air quality index Jakarta ya.
Nah, di sini bisa kelihatan nih informasi air quality. 124 tidak baik ya pembulatannya ya. Jadi di sini bisa kelihatan datanya, suhunya, air quality-nya. Ini kan ada suhunya, kelembapannya ya, kelembapan di situ ya. Datanya ada di sini semua, air quality-nya. Nah, kalau air quality-nya nggak bagus berarti terlalu banyak polusi ya. Terlalu banyak polusi di sini. Oke. Indeks kualitas udaranya. Nah, kalian bisa cek datanya di sini nih sebenarnya. Ya. Halo Ilen. Ya, indeksnya berada di 124, tidak baik ya, seharusnya di bawahnya. Oke. Kita mau tahu indeks air quality yang baik itu berkisar di mana ya. Bisa dicek juga Jakarta Air Pollution. Ya, ini Jakarta ada polusinya, ada kadar-kadarnya ya. Nah, yang Saranton inginkan ya, yang Saranton inginkan kalian ya, oke, ini saya stop dulu. Nah, coba AB ya, coba sekarang AB sama Isek buat satu program ya, buat satu program. Nah, program ini berbasiskan program program perkiraan cuaca. Jadi kamu coba buat desain satu program, desainnya terserah kalian ya. Tapi intinya dalam satu program itu kita sebagai pengguna, ketika kita mengeklik program itu, jadi itu kayak perakiraan cuaca digital. Jadi ketika kita ngeklik program itu, kita bisa mendapatkan cuaca hari ini, cuaca tertinggi, cuaca terendah, air quality-nya bagaimana. Nah, untuk air quality pakainya kotanya ya pakai kota Jakarta saja, karena yang di Semarang nggak ada. Tadi kan ada Jakarta Consultation. Jadi, setelah memberikan cuaca, kalian juga harus memberikan apa ya? Seperti layaknya perkiraan cuaca, kalian harus memberikan saran. Ya. Nah, pengennya bentuknya kalian secara interaktif ya, bentuknya secara interaktif. Misalnya perkiraan cuaca, misalnya hari ini Semarang hujan, apa yang harus dilakukan ya. Jadi anggaplah kayak kalian memberikan perakiraan cuaca tapi secara digital. Kalian membuat mesin namanya weather station milik kalian sendiri yang mencakup cuacanya, kelembapan udaranya hari ini bagaimana, terus apa yang persiapan, misalnya oh ternyata thunderstorm apa yang kalian suruh orang-orang syaratkan ya. Jadi di dalam mesinnya itu nanti orang ketika kita ngeklik dia akan memberikan perkiraan cuaca. Terus ada klik lagi ketika dia misalnya kita pengen tahu nih kadar cuaca polusinya itu bagaimana, air quality kan berhubungan dengan polusi. Diklik, nah seharusnya kadar polusinya, kalian menjelaskan kadar polusinya nggak terlalu baik ya, seharusnya kadar polusi seperti ini. Bebas, sekreatif kalian, dicoba. Gimana AB, Isek, udah tahu apa yang mesti dikerjakan? Kira-kira? Selain perkiraan cuaca tadi ada apa aja sih? Sebenarnya sih yang dibuat hari ini adalah berkisar di sini aja sih, ada perkiraan cuaca, ada temperatur. Jadi memberi temperatur tertinggi, temperatur terendah, ada humidity-nya. Humidity itu kelembapan udara. Ya, ada weather-nya. Nah, untuk programnya yang saya inginkan adalah kalian secara sederhana bisa mengikuti yang ini. Modelnya kayak gini. Jadi nampilin ada cuacanya, misalnya cuacanya hari ini bagaimana ya. Jadi anggap buat aja cuaca di kota, misalnya di Semarang, kalian ada nampilin weather-nya berapa, terus apa yang harus dilakukan. Ya, misalnya contohnya hari ini ternyata kan cuaca hujan. Nah, kalau misalnya ketika cuaca hujan biasanya ketika ada
ada perakiraan cuaca, apa yang dilakukan biasanya oleh pembawa berita dari perakiraan cuaca itu? Kira-kira AB gimana? Apa yang bakal dijelaskan sama dia? Kalau dia bilang cuaca hari ini hujan, suhunya misalnya 20 derajat Celcius. Apa yang dilakukan biasanya oleh si pembawa berita? Beri syarat bagaimana apa yang harus dilakukan. Nah, gitu. Tapi ini bentuknya AB membuat secara digital. Jadi ketika AB membuka programnya AB, orang ngelihat programnya AB, dia langsung tahu, oh sekarang hujan nih. Berarti aku harus persiapan misalnya pergi bawa payung. Ya kan, pergi bawa payung. Terus harus jangan lupa misalnya kalau kita yang orang-orang naik motor harus bawa jas hujan. Seperti itu AB. Gitu. Udah paham AB kira-kira? Ishak sudah paham apa yang mesti dilakukan? Oke, coba ya buat. Oke, silahkan dibuat. Nah, sekarang Elaine yang baru datang. Oke, Elaine. Oke, Elaine sudah masuk login programnya? Belum login, Sir, barusan buka. Oke, siap. Elaine login dulu. Nanti kalau sudah login kasih tahu Mr. Anton ya. Elaine login dulu. Sudah, Sir. Sudah? Oke. Sudah. Oke, nah sekarang kalau Elaine sudah login, ya, saya akan buka. Nah, Elaine, sekarang yang Elaine lakukan adalah ya tambahin extension. Extension. Ya, extension. Ya, tambahin extension. Elaine tambahkan extension di sini ada climate data. Ya. Setelah menambahkan extension climate data, Elaine tambahkan satu extension lagi namanya text to speech. Text to speech. Oke. Jadi ada dua extension, climate data sama text to speech. Sudah, Elaine? Ditambah extensionnya? Udah. Oke, nah sekarang kita coba satu-satu ya, Elaine ikutin ya. Satu-satu. Sekarang kita mau lihat temperatur dari suatu kota. Ya, kita akan memilih highest temperatur. Elaine ambil when click. Ya. Ambil when click. Kemudian Elaine ambil climate data. Ya, ambil program say hello 2 detik, Elaine ambil. Ya. Oke. Kemudian Elaine pergi ke climate data. Ya. Di climate data Elaine
ambil yang highest temperatur. Ya, ambil yang highest temperatur. Ya, diklik highest temperatur. Kemudian diklik city-nya, ya, yang di city-nya ini diklik. Yang city-nya ini Elaine klik. Isikan aja, cari kotanya misalnya Semarang. Ketik kota Semarang. Ya. Terus langsung diklik oke. Loh. Ya. Oke, dapat sampai sini dulu Elaine? Dapat, Sir. Oke. Nah, sekarang kemudian setelah itu Elaine ambil speak. Speak hello. Ya. Sama yang dilakukan, city temperaturnya ini diduplikat saja, dimasukkan ke dalam hello. Oke, gini aja programnya. Oke, bisa. Nah, sekarang dicoba. Elaine klik, Bentar, Sir. tinggal diklik. Oh, city-nya dipilih dulu. City-nya jangan lupa dipilih. Ya, city-nya dipilih. Oh, ini kayaknya Seranton mesti keluar dulu dari programnya. Bentar ya. Seranton harus program keluar dulu. Sebentar. Karena programnya agak hang di M-Block-nya Seranton. Karena tadi Seranton remove programnya. Sir, Bisa Yang- jalan? yang city ini juga Semarang yang di speak. Iya, ditulis Semarang saja. Oke. Benar. Nah, jadinya kayak gini, Len. 29. Dapat nggak, Ilen? Enggak. Bisa? Ntar. Ya. Nah, desainnya ini bisa ditambahin misalnya dengan program join. Ya, program join misalnya karena kita misalnya kita ketik. Nah, itu bisa jalan. Nah, misalnya kita tambahin di program join the temperature ya. Kemudian di speak-nya kamu bisa tambahin tulisan ya. Misalnya the temperature Ini operator. iya, ambil dari operator yang join. Nih, ambil dari operator. Oh, ambil dari join, masukin di situ di say-nya. Nah, ya tulis. Nah, tinggal kita klik misalnya. The temperature is 29. Nah,
Udah, Ilen dapat? Udah, Sir. Oke. Sekarang lanjutnya ya. Kita coba yang lain ya. Di sini selain punya menu temperatur, dia punya namanya humidity. Ya, humidity itu kelembapan udara. Ya, kita coba ganti ini aja, ini dibuang. Ambil humidity. Terus sama ini juga diganti humidity. Ya. Nah, kotaknya biasa diisi dengan ganti kota Semarang isinya semua. Isinya kotaknya ganti Semarang semua. Oke. Tinggal humidity now is ya misalnya ada humidity. Humidity. Now is ya. Kita coba ya. Nah, programnya ini akan muncul kayak gini. The humidity now is 71%. Nah, jadi dia akan ngasih tahu. The humidity now is 71%. Ya. Nah, apa maksud dari kelembapan udara 71% itu? Ya. Nah, kita perlu tahu arti dari kelembapan udara 71% itu apa. Oke, silakan akan sharing. Ya. %71%. Ya, artinya apa? Ya. Tingkat kelembapan. Nah, nih ya. Kita lihat di sini tingkat kelembapan udara, ya. Oke. Nah, kelembapan udara kandungannya yang berbeda-beda ya. Udara di atmosfer campuran gas oksigen 22% dan nitrogen 74%. Ya. Nah, oke, kita lihat kandungan udaranya. Nah, jadi kandungan udara relatif itu pasti di atas 71,6%. Ya, jadi kelembapannya kalau di sini kita lihat kelembapan udaranya kalau kita sharing di sini dia dibilang kelembapan Kota Semarang saat ini adalah 71%. Ya, berarti cuacanya bagus. Ya, cuacanya bagus. 71% berarti kelembapan udaranya bagus. 71%. Nah, sekarang kita coba lagi program yang lain ya, kita mau lihat weather-nya. Ya, udaranya tuh gimana? Udaranya cuacanya di Semarang, cuaca udaranya itu gimana? Kita ambil dari sini. Kita ambil weather. Ya, kita ambil weather. Oke, kita ambil weather-nya. Kita ambil Semarang. Semarang. Kita ambil kotanya Semarang. Oke. Nah, kita masukin di sini. The now is ya. Sir, lihatnya itu screen-nya. Oh, salah. Sebentar ya. Salah sharing screen kayaknya misalnya. Oke, udah, Ilen? Ya, ganti. Jadi ini diganti jadi weather. Klik. Ya. Ganti kotanya Semarang. Oke. Nah, ini juga diganti kotanya Semarang weather. Oke. Ya, the weather now. The thunderstorms. Yeah, thunderstorm now beside my house. Ya, thunderstorm kan? Oke. Nah, sekarang kita mau coba waktu sunset. Ya, kita mau coba di Kota Semarang tuh
masuk dalam ada waktu sensornya nggak sih? Kita coba jam berapa? Ya, jam berapa ya? Kita mau lihat Semarang, dia ada nggak? Oh, ada ternyata. Sunrise-nya jam berapa? Ya, kita mau lihat sunrise-nya jam berapa. Ini sunrise-nya jam berapa? Oke, kita mau lihat Semarang. Oke, kita coba masukin. Yuk, kita mau lihat waktu sunrise-nya. The weather now is 5. Nah, berarti waktu sunrise-nya dia, ya, sunrise time. Ya, sunrise time-nya ya, matahari terbit dia jam 5. Ya. Sunrise time ya. Ini tadi. Ya. Sunrise time-nya ini jam 5. Sunrise time 5. Ya, sunrise time-nya jam 5. Sekarang kita mau coba sunset ya. Ya. Benam pukul ya, matahari terbenam pukul, kita ambil sunsetnya ya. Di sini kita ke matahari terbenam pukul ya. Kita coba ambil yang sunset ya, datanya masukin Semarang. Oke. Salah. Oke. Oke, kita coba. Matahari terbenamnya pukul 5 sore. Matahari terbenam pukul 17. Ya. Jadi terbenamnya jam 5 sore. Oke. Sampai sini paham, Ilen? Sebabnya ketinggalan. Oke. Ya. Ini masih nyobain satu persatu sih. Habis ini Mas Anton akan nyuruh Ilen untuk membuat program. Ya. Kemudian kita terakhir mau nyoba air quality. Ya, air quality. Ya, air quality-nya kita masukin di sini. Kita coba Semarang ada nggak ya? Kalau nggak salah. Oh, Semarang dia nggak ada. Kita masukin Jakarta aja. Semarang nggak ada, dia air quality-nya Semarang dia nggak bisa deteksi. Oke, kita masukkan. Jadi air quality. Nah, air quality itu ya. Jadi kualitas udaranya itu bagaimana kita bisa ukur di sini. Kita masukin lokasinya ini air quality-nya di Jakarta. Oke, kita mau lihat air quality-nya ini bagaimana ya. Kita mau lihat air quality in Jakarta. Yes, ya. Misalnya kita klik 158 Air quality is 158. Nah, 158. Nah, 158 itu artinya apa? Kita mau Saranton akan stop share dulu. Saranton akan kasih data buat Ilen, jadi Ilen akan lebih paham. Ya, oke. Oke, kita cari di ya. Nah. Oke, kita lihat ya arti air quality ya. Nah, kalau air quality-nya 158 ya, itu artinya buruk. Banyak polusi. Harusnya di bawahnya ya. Ini air quality-nya bagus nih, 87 masih bagus. Ya. Nah, kan kalau di kota-kota kecil ya. Nah, ini lihat air quality-nya ya. Ilen bisa lihat sini datanya air quality ya. 0 sampai 50 menunjukkan baik. 50 sampai 100 mending, tapi kalau dia di atas 150 nggak sehat. Ya, di sini wilayah Sukabumi nih. Wilayah Sukabumi bagus. Kita lihat kalau di wilayah Tangerang. Ya. Ada di Semarang. Oke, coba kita
Semarang, coba kita lihat Semarang air quality-nya bagaimana. Kita lihat Semarang. Wah, nggak ada. Nggak ada di servernya, nggak ada, dia nggak mendeteksi. Coba air quality Semarang. Nah, dia nggak ada karena dia ngambilnya server dari ini ya. Jadi ternyata di Jakarta ini buruk. Nah, oke. Berarti ada di Ya. Jadi yang ada tuh di sini aja nih di wilayahnya. Palembang malah ada tuh. Palembang 57. Ya, kita lihat servernya Jakarta. Oh, yang ada Ciberem. Ciberem tuh dari Sukabumi, bagus air quality-nya. Ya, kita mau lihat sekarang dari program ya, dari programnya lagi kita mau lihat share screen lagi dari programnya. Kita mau lihat sekarang oke, kita mau lihat namanya PM2 ya, PM2 kalau nggak kandungan kadar apa oksigennya ya, kandungan oksigennya kita lihat PM2-nya berapa. Oke, kita lihat air quality-nya ya. Air quality is 45. Ya, PM2 ya, PM2. PM10 is ya. 10 is ya 445 ya, 45 PM10 is 45. ya. Nah, oke, kita lihat lagi dari websitenya ini ya. Oke. Saya ini Serantan bagikan alamat websitenya. Jadi kalau untuk mau cek datanya, bisa lihat di Zoom. Ya. Nah, kita lihatin di sini PM10-nya Jakarta tuh 45. Wah, tinggi ya. 45 tuh nggak baik udaranya, air quality-nya. Kemudian kita yang bagus itu di bawah 45. PM10-nya itu seharusnya 30. Nah, oke, ini stop lagi. Kita mau lihat lagi hal yang lain ya. Oke. Kita mau lihat lagi kandungan, misalnya yang kita mau lihat adalah kandungan CO2 atau nitrogen di udaranya. Kita coba nitrogen NO2-nya. Ya. Ya, misalnya NO2 is ya. Ya. Terus NO2 is ya. Tekan diklik. NO2 is Oh, dia nggak detect datanya. NO2 is Ya. Oke, kita lihat ada CO-nya. Sir, kenapa ya SO2 sama NO2-nya nggak kerja? Kemungkinan besar Iya, dia nggak bisa. nggak apa-apa sih. Kemungkinan besar itu datanya nggak ada. Dia nggak punya datanya. Oh, Jadi kalian tunggu sebentar. Kalian ambil yang ini aja. Patokannya dari sini aja. Nggak apa-apa. Itu kan ada PM-nya kan? Data yang di sini aja nih. Yang dibuat kayak gini nih. Ini kan ada PM-nya. Yang penting PM-nya PM-nya ada PM2, ada PM10 kan. Kemudian ada air quality-nya. Ya, air quality-nya. Kemudian kalian ada temperaturnya, ada humidity-nya. Nah, bagusnya sih kalian ngasih tanda kan ya, kalau orang kan nggak tahu kan kalau air quality yang bagus itu sebagai seberapa kan. Jadi kalian misalnya di situ di Jakarta di situ tertulis air quality-nya ternyata 159. Berarti kalian bilang kasih programnya jika air quality-nya di atas misalnya di atas 150 maka kondisinya itu buruk untuk kota itu. Itu. Tapi coba kalian pikirin aja kira-kira programnya kalian jadinya nanti seperti apa ya. Jadi ini patokan aja sih untuk bacanya program. Oke. Nah, stop. Nah, Ilen, sekarang Ilen ini tugasnya Ilen ya. Ya, ini tugasnya Ilen. Sekarang Ilen dari aplikasi yang Sir Anton ajarin tadi, Ilen membuat suatu program yang isinya berisi ada
Jadi kalau bikin aja karakter satu persatu. Kalau Elen, misalnya karakter persatu, contohnya misalnya panda. Atau misalnya Elen nggak mau karakter, Elen bikin gambar sendiri. Ya, misalnya gambar sendiri, contohnya seperti ini. Misalnya sprite, terus Elen paint gambar, misalnya gambar kotak. Ya, misalnya Elen klik di sini, misalnya anggaplah temperatur. Ya, temperatur. Oke, fill-nya ini ganti hitam. Oke, ya. Misalnya temperatur, ya. Oke. Kemudian, nah, Elen misalnya klik temperatur, ya. Nah, Elen berarti kan di sini pakai when di sprite klik, ya. When di sprite klik. Nah, ini kasih programnya kayak tadi aja simple. Say hello-nya apa? Say aja, say temperaturnya berapa, ya. Tapi pakai join di sini Elen. Pakainya, ya. Misalnya temperatur hari ini, misalnya temperatur hari ini misalnya di Semarang, misalnya Ilen mau tahu di Semarang. Di Semarang, Ilen ambil tinggal misalnya anggaplah kotaknya. Nah, tinggal masukin kotaknya. Ya. Kemudian setelah itu Ilen ambil yang teksnya. Teksnya temperatur di ya. Oke. Di Semarang hari ini, ya. Ilen masukin tinggal di sini format datanya. Ya. Oke, tinggal masukin speak-nya. Oke. Nah, jadi programnya ketika ini diklik, gitu. Halo Ilen, dapat ngerti Ilen? Temperature di Semarang hari ini 29. Oke. Ya, yuk coba Ilen sekarang buat contoh codingannya, programnya, ya. Sir, apakah yang sunrise dan sunset time dibutuhkan nggak, Sir? Masukin aja boleh nggak apa-apa, kan itu si namanya kan perkiraan udara, jadi perkiraan cuaca. Jadi kalau misalnya kalau mau tahu sunrise time-nya itu jam berapa orang misalnya, jadi pengen tahu jam Semarang tuh sunrise-nya jam berapa, sunset-nya jam berapa, itu kan nggak apa-apa. Oke, Sir. Nggak apa-apa, dimasukin aja.
Abe, Isaac, gimana programnya? Sebentar lagi, Sir. Oke, nggak apa-apa. Kalian lanjutkan. Nanti kalau sudah selesai, kirim seperti biasa ya ke WhatsApp-nya Sir Anton ya. Oke, Sir. Dilanjutkan. Kalau udah selesai langsung dikirim ke WhatsApp-nya Sir Anton. Oke, thank you. Kita ketemu minggu depan ya. Oke, Sir. Terima kasih. Terima kasih, Sir. Sama-sama. Bye-bye.